Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Halo, kembali lagi ke channel Smarter V. Hari ini kita akan kembali mempelajari transistor. Nah, di sesi ini transistor yang kita pelajarin itu yaitu BJT atau merupakan kepanjangan dari Bipolar Junction Transistor. Oke, itu kan. Kemudian di sini ada rumus DC alpha. DC alpha itu bisa kita lihat alpha DC itu sama dengan isi per IE gitu ya. Nanti ada keterangannya, bisa dipelajarin lagi di slide apa perbedaan keduanya. Ini. Kemudian ada salah satu contoh. Transistor memiliki arus kolektor, warna merah atau biru saja. Di sini dibikin transistor memiliki arus kolektor 10 mA, kemudian basis arus basisnya itu sama dengan 40 mikroampere. Berapa current gain-nya? Current gain itu adalah BDC. Tadi kan kita sudah tahu kalau current gain itu adalah IB. Maka kita tinggal tuliskan 10 mA per 40 mikroampere. Nah, ini sama dengan 10 kali 10 min 3. Ini 40 kali 10 min 6. Oke, ini sama dengan 1/4 dikali 10 pangkat 3. 0,25 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 250. Oke, ini adalah current gain-nya. Jadi, supaya bisa, artinya apa? Supaya saya bisa menghasilkan atau menaikkan current gain dari suatu rangkaian, kalau saya punya transistor dengan karakteristik seperti ini, maka yang saya bisa hanya tambahkan itu, maka arus di IB-nya itu harus segini dan IC-nya itu harus segini. Ingat ya, di arus di B itu bisa kita atur-atur. Oke. Maka dapat dikatakan bahwa transistor itu bisa menaikkan atau mengurangi komponen aktif di mana bisa kita atur-atur supaya gain-nya itu bisa kita ubah. Apakah gain arus, gain daya, atau gain tegangan. Ini adalah tadi sudah kita bahas ya, 3 daerah node-nya. Di sini kita bahas lagi untuk mengkoneksinya disebut common emitter, common base, dan common collector. Oke. Tadi kan kita udah belajar tentang node ya. Node itu ada 2, E BJ, C BJ, emitter base junction, collector base junction. Nah, sedangkan ini berbeda lagi untuk mengkoneksi transistornya. Itu ada common emitter, common base, dan common collector. Nah, biasanya yang paling umum digunakan adalah common emitter. Ini adalah common emitter. Oke. Rangkaiannya adalah seperti ini dan sangat umum ya. Kita bisa lihat tegangan VBB itu membuat emitter itu melakukan bias maju, oke? Oleh karena RB itu ada nilai tertentu sehingga membatasi arus, kita dapat lihat bahwa IB itu dapat berganti sesuai dengan VBB yang kita berikan atau RB yang kita berikan. Oke, jadi VBB ini bisa membuat elektron dari emitter ke kolektor itu bergerak sesuai dengan nilai dari VBB atau si RB. Oke, kalau misalnya RB-nya besar, maka dia akan membatasi sehingga elektron tidak bisa mengalir. Nah, VCC itu merupakan bias mundur pada daerah kolektor yang melewati RC ini. Oke, ini juga bisa bekerja sebagai transistor yang secara proper. It is a must so the transistor can work properly. Oke, ini suatu keharusan kita buat situ RC. Nah, di sini adalah same double script in voltage transistor represent a surge. Jadi kalau misalnya VBB berarti dan VCC itu suatu keharusannya sama ya.
when the subscribe is different, the voltage is between 2 point. Jadi kalau misalnya saya buat di sini sama VBB dan VCC, berarti itu sumber yang sama. Jadi sebenarnya ini sumber yang sama. Tapi kalau misalnya di sini VBE, VCE itu baru dari sumber voltage yang berbeda. Berarti sumber voltage VBB sama VCC itu sebenarnya sama. Oke ya. Nah, ini dia. Single subscript. Nah, ini adalah contoh single subscript. Oke. Di sini kita bisa lihat untuk VB, VC, sama VE. Di sini kan dia VB saja, VC saja, dan juga VE saja ya. Di sini VE, VB, dan VC. Kalau tadi di sini kan kita bikin di sini ada double ya, VBE, dan sini VCE. Kalau di sini dia single. Nah, kalau single itu kita bisa lihat ini ada keterangannya. Voltage between base dan ground, dan seterusnya. Nanti rumusnya adalah ini. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.